kesehatan, umur panjang, dan kesempatan. Dan yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau lah kita bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya iman. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haqqul muslimi 'alal muslim sittu qila ma hunna ya Rasulullah, qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atisa fahamidallaha wa sammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu yang pertama, kita disunnahkan untuk memulai ucapan salam kepada saudara kita sesama muslim. Makna assalamualaikum adalah semoga engkau senantiasa berada dalam perlindungan Allah, atau semoga keselamatan dan keamanan selalu menyertaimu. Ini adalah doa seorang muslim untuk saudara mukminnya agar terbangun dan tertanam dalam hati masing-masing pengagungan kepada Allah yang mensyariatkan kalimat sapaan tersebut. Dengan itu akan tumbuh rasa cinta di antara saudara sesama muslim, dan buahnya adalah saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketaatan. Yang kedua yaitu memenuhi undangannya ketika ia mengundang kita untuk hadir dalam acara walimah atau jamuan makan yang diadakannya. Walimah adalah setiap undangan makan yang diadakan untuk merayakan sebuah kegembiraan seperti pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya. Seorang mukmin tentunya mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan tidak diragukan lagi bahwa memenuhi undangan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan kita kepada sesama muslim lainnya. Yang ketiga yaitu menyampaikan nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya dalam urusan akhirat dan dunianya, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Memberikan nasihat terkadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar yang hukumnya wajib. Memberikan nasihat kadang hukumnya sunnah jika berkaitan dengan melaksanakan perkara-perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Hak memberi nasihat ini sangat ditekankan dan harus diberikan jika seorang muslim memintanya dari saudara muslim lainnya. Hanya saja tidak setiap orang layak dimintai nasihat atau layak diajak bermusyawarah. Orang yang layak dimintai nasihat, bantuan, saran, dan pandangannya adalah orang yang berakal, berpengalaman, serta teguh dalam agama dan ketakwaan. Yang keempat yaitu mendoakan orang yang bersin. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu, fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Rawahu Bukhari. Artinya, jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah membaca alhamdulillah, dan saudara atau temannya hendaklah mengatakan kepada yang bersin tadi yarhamukallah, yarhamukallah. Jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya ia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kelima yaitu menjenguknya ketika saudara lain sakit atau saudara muslim lainnya sakit. Tujuan utama dari menjenguk orang yang sakit adalah mengokohkan simpul-simpul kecintaan antar kaum muslimin. Hal ini sangat ditekankan terutama antar kerabat karib.
Di masa hidupnya Rasulullah SAW menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit dan mengatakan kepada yang sakit, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Kemudian Nabi mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Oleh karena itu, seyogyanya kita mengindahkan adab-adab berkunjung seperti yang diteladankan oleh baginda Nabi SAW. Adab lain misalnya berbicara dengan orang yang sakit dengan hal-hal yang membesarkan hatinya, melapangkan dadanya dan membuatnya nyaman. Jika orang yang sakit bertanya tentang sakit yang dideritanya, hendaklah kita kesankan bahwa sakit tersebut tidak parah, cepat reda, dan umumnya orang yang sakit bisa sembuh. Janganlah kita banyak berbicara dan membesar-besarkan penyakitnya. Kita mendoakan kesembuhannya dan kita sampaikan bahwa musibah dapat melebur dosa dan mengangkat derajat seorang muslim jika dihadapi dengan penuh dengan kesabaran. Kita juga meminta doa kepadanya. Seseorang yang mengunjungi orang yang sakit akan dimintakan ampunan dosa oleh para malaikat dan memperoleh kucuran rahmat dari Allah hingga ia pulang kembali ke rumahnya, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Yang terakhir yaitu yang keenam, mengantarkan dan mengiringi jenazahnya ketika saudara muslim lain meninggal. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalliya 'alaiha wa yaqruba min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mislu jabali Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Rawahu Bukhari. Yang artinya barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, lalu ia tetap berada di dekatnya hingga mensolatkan dan selesai dari pemakamannya, maka ia akan pulang membawa 2 qirat pahala. 1 qirat seperti gunung Uhud, dan barang siapa mensolatkannya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang membawa 1 qirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah maklum bahwa mengiringi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban sebagian muslim yang lain. Bagi kaum laki-laki disunahkan mengantarkan dan mengiringi jenazah, dan hal ini tidak disunahkan bagi kaum wanita. Ketika mengiringi jenazah, hendaklah kita berjalan dengan diam, sibuk berzikir, menundukkan kepala sembari merenungkan dan memperbanyak mengingat kematian. Dengan itu kita akan mudah terlena. Dengan itu kita tidak akan mudah terlena dengan gemerlapnya kehidupan duniawi. Perlu ditegaskan dalam kesempatan ini bahwa tidak mengapa jika memperbanyak membaca la ilaha illallah ketika mengiringi jenazah. Janganlah kita terpengaruh dengan kaum-kaum yang lain bahwasanya mengiringi jenazah tidak boleh dengan la ilaha illallah. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan memenuhi hak-hak sesama muslim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti hadis di atas tadi. Kita sebagai sesama umat Islam seharusnya menjadi seperti satu bagian tubuh. Jika bagian tubuh lainnya sakit, maka yang lain ikut merasakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.